Aki dulu menempa diri Aki ya, di bawah pohon bambu di pinggiran sungai. Ya inilah Aki ini hanya berkeliling melihat apa ketika Aki dulu menempa diri Aki kan di bawah pohon bambu ini di pinggiran sungai. Karena kita itu harus bersahabat dengan alam, kameramen. Ya sebenarnya Aki ini sudah bosan sebenarnya menghadapi cugut-cugut yang ada gunanya seperti Alex, Tyson. Entah kapan hati mereka akan terbuka. Tambah lagi dengan mendatangkan guru-guru sakti apalah, itu tidak ada gunanya, hanya menambah permusuhan. Sedangkan kita di muka bumi ini harus menanamkan persaudaraan dan kasih sayang. Apalagi kita banyak sekali sekarang ini orang yang tidak lagi menghormati ibunya. Itu yang harus kita tegur. Banyak lagi murid yang tidak menghormati gurunya. Karena apa? Perkembangan zaman katanya. Perkembangan zaman apa seperti ini? Inilah yang harus kita luruskan, bukan mendatangkan orang-orang sakti, mendatangkan dukun-dukun santet. Untuk apa kalau hanya untuk menyakiti? Tidak ada gunanya. Nah, disinilah Aki menempa diri Aki. Aki belajar dengan alam, menata alam ini bagaimana supaya alam ini terjaga. Inilah yang akan kita wariskan dengan anak cucu. Bukan permusuhan, bukan dendam, bukan benci. Ini Tyson, walaupun keponaan Aki, ya bukan Aki tidak bisa menghabisinya, tapi Aki ini hanya bisa menegur dan menegur. Itulah tugas kita sebagai manusia, mengingatkan. Ketika kita sudah dewasa, ya sudah pasti. Hah, setan kau selamat. Hah, setan kau. Hah, kenapa kau datang lagi? aku mau balas dendam. Hah, masih hidup kau. Aki kira tidak terima kemarin ketika pendekar wayang menutup kau dengan kain apa? Kapan? Kain kapan? Kau tidak lihat kemarin, Ki Slamet, aku sekuat apa setelah dibayang-bayangi oleh. Kemarin Alex, kau itu hanya dibantu dengan perewangan dari pendekar wayang. Karena sukma-sukma yang ada di pendekar wayang yang diletakkan di dalam wayang itu yang bisa membantu kau bangkit kemarin. Jadi jangan kau bangga. Sekarang aku membawa sesuatu untuk kami Aki tidak pernah takut mau membawa sesuatu, bawa hantu Aki tidak pernah takut. Sudahlah, lebih baik kau pergi, jangan ganggu ketenangan Aki di pinggiran hutan ini. Aki ingin menenangkan diri. Kesabaran Aki ada batasnya, Alex. Semua perlakuanmu terhadapku kemarin sudah aku adukan semua ke Mak Datu. Mak Datu kembali akan mengusutmu. Jangan kalian takut ya. Mak Datu, pendekar wayang Aki tidak pernah takut, Alex. Tidak pernah takut. Yang Aki takutkan ketika Aki meninggal dalam keadaan tidak baik, itu yang Aki takutkan. Kalau cuma hantu-hantu seperti kalian ini cukup tidak pernah Aki takutkan. Lebih baik kau pergi. Sudah kau, lancang sekali mulut. Sudah kau yang paling hebat. Sudah apa maksud? Aku tidak merasa paling hebat. Kau sudah menumbangkan murid. Karena muridmu kurang ajar. Kalau dia datang ke gubukku, dia menyerangku. Sesuka hatinya dia menyerangku, bahkan ingin menghabisiku. Itu bagus. Itu bagus. Kenapa? Lalu kenapa kau malah menampar dendam, Mak Datuk? Seharusnya kau peringatkan kepada anak-anak muda, bukan kau malah membumbui anak-anak muda untuk berperilaku yang tidak baik. Mak Datuk, tidak usah kau sombong dengan kekuatanmu. Tidak ada apa aku dengan mulutmu. Ingat itu. Walaupun kau tidak peduli dengan mulutmu, hanya tugas untuk mengingatkanmu, Mak Datuk. Ini tugasmu juga, Mak Datuk, mengingatkan anak-anakmu. Ngomong kosong. Aku tidak perlu. Ngomong kosong. Ini rasakan. Sekarang biasa. Kita habisi. Mati kau hari ini. Selamat. Itu mau. Aku sulit mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan sendiri seperti ini. Ingat. Guru. Mak Datuk, Aki ini lahir ke dunia seorang diri, tidak ditemani dengan siapapun. Bahkan sehelai benang pun tidak menemani Aki lahir. Walaupun aku mati, aku siap mati di tanganmu. Ingat. Kematian itu urusan yang maha kuasa, Mak Datuk. Aku bukan malah Mak Datuk, tapi ketika buka mulutnya. Guru, izinkan aku menghadap sebelum engkau. Baik. Ini bakti seorang murid kepada diri. Kalian murid dengan murid tidak ada bedanya. 11-12 sama-sama otak kotor. Habisi mulutnya, tutup mulut kau. Tutup. Buka mulut Ki Slamet. Iya, habisi ya. Jangan kurang ajar. Lampiaskan. Jangan kau kira ketika kau bersama Mak Datuk, aku tidak bisa menghadap.
Bangkit. Bangkit, Lek. Jangan takut. Alek, ini teguran buatmu, Alek. Tangan Aki pun bisa keras, walaupun ada di hadapan Nama Datuk. Selama gendit itu masih bersama Molek. Kau sampaikan, bagaimana Oka gendit itu ketika kembali? Dia bang, walaupun kau lepas, kau hantam ke aku. Gendit itu tidak berlaku di hadapan Kiselamat. Bisa saja aku kemarin menghabisimu seandainya tidak ada pendekar wayang mendatangkan perewangannya, menutup tubuhmu. Mungkin kau sudah ada di neraka sana, Alek. Aku masih sehat. Seharusnya kau berpikir, Alek, ketika kau masih diberikan umur sehat, umur panjang, seharusnya itu dibukakan pintu taubat untuk bukan semakin brutal. Berhentilah, Mak Datuk, kau mengajari anak-anak muda seperti ini, Mak Datuk. Tutup mulutmu. Rasakan itu. Mak Datuk, jangan kau jadikan seolah-olah anak muridmu untuk pengujian ilmunya menghadapi Kiselamat, Mak Datuk. Tidak. Terlalu rendah, Mak Datuk, untuk aku untuk menghadapi orang Itu seperti ini, Mak bukan Datuk. kemauan Mak Datuk. Itu kemauanku sendiri. Biar dia menguji. Biar dia menguji. Itu kemauanku sendiri. Itu kemauan. Iya. Kau lihat. Kau bangga. Kau bangga dengan pendekar wayang. Kau bangga dengan Mak Datuk. Sejatinya mereka ini akan menyesatkanmu, Alek. Lebih baik kau tenang di dusun, Alek. Jangan kau dengar. Ingat, jangan kau dengar. Di susun aku hidup sengsara. Di sini aku dikasih kesenangan. Tapi kemana Tesan Salami setelah memberikanmu rumah, memberikanmu menghadap Mak Datuk, diberikan gendit? Apa? Tesan tidak ada saat ini. Dia akan mendatangkan. Jaga diskotik. Dia pun akan mendatangkan. Itu yang akan kau ikuti, Alek. Mak Datuk. Apakah kau memberikan ilmu untuk seperti ini, Mak Datuk? Sadarlah, Mak Datuk. Kita tidak ada keabadian di muka bumi ini, Mak Datuk. Harusnya Aki yang sadar. Itu mulutmu yang Tinggal di hutan seperti ini. Apa dapat? Di hutan ini memberikan ketenangan, Alek. Hanya kalian yang mengusik Aki di tengah Hidup hutan ini ini. tidak butuh tenang, Aki. untuk kesenangan. Hidup ini tidak butuh tenang. Ngajak kau, Mak Datuk. Aku tidak takut, walaupun kalian berdua. Oh, Besar sekali ya. Dengan kakak sepuguanmu, aku tidak pernah takut. Oh, begitu. Kau lihat, Sayangi nyawamu, Ki. Sayangi nyawamu. aku tidak pernah takut. Kiselamat tidak pernah takut. Walaupun kakak berpisah Jangan dengan membesarkan hati. apa kau habisi? Silakan. Aku bisa saja menghabisinya, Mak Datuk. Silakan. Kalau kau mampu. Aku bangga aja kalau kau habis di tangan satria sepertimu. Aku juga ingin melihat. Aku juga ingin melihat. Muridku jantung. Ini sebagai Di depan ujian bagi muridnya. Sudah mampu belum dia untuk menaklukkan dunia? Keluarkan semua. Apa yang sudah kau dapat dari Mak Datuk? Keluarkan semua. Besar ya. Baik kalau itu permintaan. Akan aku keluarkan. Keluarkan semua. Mak Datuk, apakah ini murid yang kau banggakan? Ini ilmu yang sudah kau berikan kepada Alek. Mungkin di tengah masyarakat yang ketakutan ketika kau kirimkan Banaspati, kau kirimkan santet, mungkin masyarakat bisa takut. Tapi ini Kiselamat, Mak Datuk. Tidak pernah takut dengan santet, tidak pernah takut. Ngomong kosong. Kau kirimkan 1000 santet kepada Kiselamat. Kiselamat tidak pernah takut. Ketika yang Maha Kuasa berkehendak, tetap berjuang di jalan kebaikan, itu tidak akan pernah terjadi penyakitku, Mak Datuk. Keluarkan semua santetmu, Mak Datuk. Mungkin. Kirimkan semua Banaspatimu. Lagi tunggu di gubuk kaki. Mungkin ilmu. Bahkan semua perguruanmu datangkan. Ingat. Ingat dengan mulut. Ingat kau akan menyesal. Ingat. Itu salah satu kakak sepupuku, pendekar wayang, sudah bersama. Ingat itu. Ingat perkataanku, dia akan datang. Gimana, Ki? Saktinya guru-guruku. Tapi kesaktian itu
didasari dengan kesesatan, menggunakan perewangan-perewangan yang ada di hutan larangan. Apakah itu yang kalian banggakan? Mak Datuk, ingat Mak Datuk, kita hidup ini tidak ubahnya menanam karma, Mak Datuk. Ketika karma baik kita tanam. Omong kosong. Karma Aku tidak baik peduli. kita. Ingat itu. Tidak ada keabadian, Mak Datuk. Kau lihat ini. Majulah. Kau lihat. Inilah adilnya yang Maha Kuasa. Inilah adilnya. Berbicara. Tidak Teruslah berbicara. Tidak akan berarti kekuatan iblismu ketika alam menyertaiku. Itulah. Mereka inilah yang iblis. Memang aku iblis, tapi mudah-mudahan aku iblis yang berjuang di jalan kebaikan. Kita habisi dia sebelum matahari terbenam. Hati-hati. Aku tidak pernah takut kematian. Hati-hati. Kalau ini yang kalian mau, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak mau Ingat. mati konyol menghadapi iblis-iblis seperti kalian. Ya. Walaupun kalian Ini aku tidak- kesempatan kami mendatangimu saat sendiri. Ini satu kesempatan bagi kami. Aku sudah sampaikan, Mak Datuk, ketika aku terlahir ke muka bumi, bahkan tidak ada seorang pun yang menemaniku. Bahkan selai benang pun. Mati kau bersama. Mati kau. Mati kau. Kalau aku harus mati di tanganmu. Selamat. Kau Tapi aku yakin sendirian. Kau mati kematian sekarang. itu tidak akan segera datang ketika aku berjuang di jalan baik. Ini bukti Allah masih begitu. Silakan. Kau lihat, Madan. Kau lihat rumput-rumput ini. Ketika dia bersujud, dia lebih taat daripada kita. Dia meyakini kehidupan itu adalah miliknya. Begitupun aku, Madatu. Aku meyakini kehidupan itu ketika yang Maha Kuasa berkehendak, maka kehidupan itu akan terus berjalan pada diriku. Dan hari ini kemenangan milik kami. Ingat itu. Di muka bumi Tumbang saat ini. kau tidak tahu, Madatu, bahwa kekuatan alam itu sedang padanya. Tenang. Sepertinya di sini sumber kekuatan. Kalian, aku sudah menyampaikan bahwa aku ditempa di pinggir sungai, aku ditempa di bawah pohon bambu. Itu sebagai aku belajar. Aku ingin belajar menyadari bahwa alam ini banyak kekuatannya. Baik. Sini Kalau kau. kalian ke satu negara, kenapa? Kenapa kalian? Kenapa? Mulai ciut nyali kalian. Bagaimana? Mudah sekali kau berbicara. Kau kira ketika kalian hadir berdua, kalian mudah menghabisi keramat? Mulutmu Tidak semudah yang kau bayangkan, Mak Datu. Setidaknya kami akan membuktikan ke dunia. Buktikan. Buktikan, Alek. Kalau kau tidak apa-apanya di mata kami. Alek, mimpimu terlalu tinggi, Alek. Mungkin belum lepas dari ingatanmu. Ketika kau terkapar, seandainya tidak ada pendekar wayang, mungkin kau sudah tidak ada di muka bumi ini. Itu juga harus kau bersama kami. Kalau ingat pendekar wayang di belakangku, Jadi. kekuatanku seperti apa? Kau bersama Pak Datu hanya ingin membalas dendam Ya. untuk menghabisi keselamatan. Nah, itu kau tahu. Habis. Ini dia. Bangun. Kau kira dengan satu kendit, maka 1000 kendit pun aku sudah sampaikan kemarin kepada Alek. Kau minta 1000 kendit, jadi kenapa kau bermimpi kau ingin mengalahkan keselamatan?
mengurung sukmaku di dalam selendang hitam. Kau tidak akan bertanggung. Kau akan mati di sini, ingat itu. Madatu, kenapa Kau lihat Jupai. ketika itu berkelepan? Banyak sekali makhluk menyeramkan yang menyerang. Ternyata memang licik kau, Madatu. Memang licik kau. Kau hanya menggunakan kekuatan-kekuatan unsur negatif yang ada di muka bumi yang ingin kau satukan di dalam. Tutup mulutmu. Madatu, sudah terbukti kau ingkar bahwa yang mengirim Banaspati kepada warga itu adalah kau sendiri. Tutup mulutmu. Aku tidak mau mati konyol, Madatu. Ini dendam. Ini dendam. Kenapa kau takut? Inilah guruku. Aku sudah sampaikan kepadamu kemarin. Jangankan satu kendit, 1000 kendit pun aku tidak pernah takut. Bahkan seluruh seperguruan dari Madatu hadirkan di hadapan Kiselamat. Ketika kekuatan yang maha kuasa hadir di dalam diri Kiselamat tidak pernah takut. Tenang kau, tenang. Nanti 1000 murid Madatu akan datang dan melawanmu. Kau akan menyesal. Kalau murid-murid yang masih tulang rapuh tidak usah dihadirkan di hadapan Kiselamat. Kau akan Mimpi menyesal. kau terlalu jauh. Jangan kau jilat ludahmu sendiri nanti, Ki. Kalau kau tumbang, Aku tidak akan pernah menjilat ludah yang sudah keluar dari mulut. Dan aku tidak akan pernah menarik ucapan yang apa yang sudah aku sampaikan. aku tahu. Aku tahu kau sakit, Ki. Aku tahu. Nanti kau menggunakan selendang. Jangan kau kira makhluk-makhluk menyeramkan itu bisa mengurung sukmaku. Tidak mungkin terjadi. Walaupun semua perewangan yang di sini kau gunakan untuk mengurung sukma Yang Kiselamat jelas, itu tidak akan bisa. dia bisa mengacaukan letak pikiran. Kemana arah yang Kau kau kejar? hanya ingin menumbangku dengan cara-cara licik, Madatu. Agar aku tidak bisa berkonsentrasi. Habisi dia sebelum matahari terbenam. Ingat, Guru. Habis. Sepertinya kemampuannya masih kecil, Guru. Lihat, dia tidak mau pusaka. Pusaka itu akan hadir ketika Kiselamat dalam keadaan terdesak. Tapi kami tidak merasa jantan. Kalau tidak menghadapi Itu artinya apa, Alex? Berarti yang ada di hadapanku ini tidak akan membuatku sengsara, tidak akan membuatku susah. apa kau bilang? Ini. Dari tadi sepuluh perewangan ingin memaksa mengurung sukmaku di dalam Ya, jubahmu, Madatu. aku pastikan saat ini. Tapi perewangan-perewangan itu tidak ada yang bisa menyentuh tubuhku, Madatu. Tunggulah, Karena tunggulah. Sebelum matahari terbenam, aku akan mengurungnya. Ingat itu. jangan-jangan sebelum matahari terbenam Madatu, jangan-jangan sebelum matahari terbenam kau akan membawa jasad. Mudah sekali bicara. Bahkan kalau tidak, bahwa jasad kalian yang akan terkapar. Ingat, Madatu, ketika kau kulempar ke jurang, Ya. ketika ingat itu. Ya, Jadi aku jangan ingat. ada kesombongan. Aku ingat. Walaupun kau masih diberikan keselamatan dan umur panjang. Aku ingat sekali. Aku habis. Mungkin kali ini dia yang bermimpi, Guru. Dia yang lagi bermimpi. Ingin menumbangkan kita berdua. Ini rasakan kau selamat. Dari tadi, kendit ini yang akan menyerang. Awas. Kurang kendit untuk membekali Alex. Kalau baru 2 kendit, kendit buaya dan kendit itu, dia belum akan bisa menumbangkan keselamatan.
Kau buatkan 1000 kendit dan 1000 perewangan kau masukkan di dalam kendit. Baru murid-muridmu sungguh menghadapi kau. Kau jangan terlalu berbangga, Kisama. Kami Aku wajib tidak akan berbangga. pernah tinggal diam. Aku wajib sombong dan berbangga 1000 cara akan ku. menghadapi cukup-cukup dan licik iblis seperti kalian. 1000 cara akan kulakukan untuk melumat. Tubuhmu akan kuremas menjadi api. Kau ingat, seekor semut pun gajah yang kuat akan mati oleh seekor semut. Hah? Begitu kau anggap aku curug, kau akan mati. Ini rasa. Madatu, lihat. Bangun, Lek. Kau bangga dengan perewangan. Ketika muridmu terkapar, bisa bangkit dengan kekuatan dari perewangan. Ayo. Kita lihat bagaimana dia melawan kita. Sana, Lek. Ayo, hadapi. Baik. Jangan pernah bermimpi kalian ingin mengurungku. Hah? Jangan pernah bermimpi kalian. Mulai. Rasakan ini. Licik kalian. Kalian menggunakan perewangan. Ingin mengikatku dengan jubahmu, Mas. Itu tidak akan mengikatku. Kau lihat. Begitu liciknya tubuh Kiselamat. Iblis yang kau gunakan untuk mengikat. Seperti yang lain wah. Kamu bereskan. Kali ini nyawamu ku ampuni, Ki. Kami ampuni nyawamu. Sini kau ada. Tapi tunggu. Sini kau mendekat sini. Apa kau bilang tadi? Aku tidak kedengaran dengan kata-kata. Ampuni nyawamu, Ki. Kami ampuni nyawamu. Hah? Apa? Ampuni nyawaku. Terima kasih atas pengampunanku. Pengampunan. Tinggalkan tempat ini, Lek. Tinggalkan, Lek. Hup. Hati-hati kameramen, hati-hati kameramen. Ya sudah teman-teman. Aku akan datang. Tinggal itu. Datangkan seluruh seperguruanmu, Madatu. Aku tidak pernah takut. Jangan kau kira ketika aku sendiri semudah kali membalaskan telapak tangan untuk menghabisku. Itu tidak mungkin terjadi. Sudah kameramen, alhamdulillah kameramen. Aku tidak tahu mereka hadir dari mana. Aku sengaja menjauh dari tempat Aki biasanya gubuk Aki karena Aki ingin mencari ketenangan. Tapi kenapa? Ketika Aki hadir di tempat-tempat Aki dulu menempat diri, hadir lagi orang-orang yang tidak berkepentingan, hadir lagi cukup-cukup yang selalu mengusik ketenangan Kiselamat. Ya sudahlah, mungkin itu perjalanan yang harus Aki lalui. Aki yakin ketika Aki berjuang di jalan kebaikan, ketika Aki berjuang di jalan kebenaran, semuanya tidak akan mudah seperti yang kita bayangkan. Sudah pasti ada riak-riak kecil, sudah ada pasti halangan dan rintangan. Tapi disitulah ujian kita sebagai manusia ketika ingin hati kita berjuang di jalan kebaikan. Tapi biarlah waktu yang menuntun semua perjalanan itu. Karena Aki tidak akan bisa menemukan sebuah kebenaran hakiki tanpa melalui halangan dan rintangan, kesalahan-kesalahan yang nampak di hadapan mata Aki. Yaitulah namanya pelajaran. Maka kita itu kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, ini sebagai tuntunan, sebagai pelajaran. Belajarlah kita dari sebuah pengalaman. Karena Aki yakin pengalaman dan perjalanan hidup kita akan menuntun kita menjadi orang yang lebih kuat lagi, menuntun kita untuk menjadi orang yang lebih sabar lagi. Karena kita sebagai manusia jangan pernah dikendalikan dari hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang akan menghancurkan diri kita di kemudian hari. Hawa nafsu itulah yang akan menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, kuasai hawa nafsu, kendalikan hawa nafsu kalian. Jangan pernah ikuti hawa nafsu duniawi, karena itu akan membuat kalian sengsara di kemudian hari. Kiselamat selalu berpesan kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, berbuatlah kebaikan, berbuatlah selalu untuk kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menyelamatkan kita di kemudian hari. Apa yang kita tanam di hari ini, insya Allah dan aku yakin suatu saat
itulah yang akan kita tuai dan kita petik. Ketika kita menanam padi, maka buah padilah yang akan kita petik. Ketika kita menanam kebaikan, insya Allah dan yakinlah kebaikan di kemudian harilah yang akan kita petik, karena kita hidup. Tidak ubahnya seperti kita menanam karma. Karma baik kita tanam, maka kebaikan di kemudian hari yang akan kita tuai. Ya, kepada para sahabat-sahabat keselamat, terus ikuti perjalanan keselamat. Mungkin tadi banyak tutur kata Aki atau perilaku Aki yang tidak pas dan tidak pantas. Aki mohon maaf, karena Aki menyadari Aki ini manusia bodoh, Aki ini manusia lemah, Aki ini tidak punya kekuatan apapun. Karena Aki meyakini semuanya bersumber dari Yang Maha Kuasa. Ridho orang tua Aki selalu menyertai Aki. Mudah-mudahan ridho orang tua Aki itu yang akan menyelamatkan Aki di dunia dan akhirat. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat keselamat, hormati dan muliakanlah kedua orang tua kalian, karena ridho orang tua itu adalah ridho dari Yang Maha Kuasa. Jangan pernah kau gores hati orang tuamu, khususnya ibumu, karena murka dari Yang Maha Kuasa itu yang akan kalian tuai. Karena ridho orang tua, kasih orang tua tidak akan pernah kita balas. Walaupun kita belikan gunung, kita belikan pulau, tidak akan bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua. Dengan cara membalasnya hanya berbakti dan memuliakan kedua orang tua kita. Doakan ketika dia sudah tidak ada, karena doa anak kepada orang tua tidak berjarak dan akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak sholawat, tegakkan sholat, mudah-mudahan itulah kunci sukses dunia dan akhirat. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Ikuti terus perjalanan Aki dengan cara ketik komen, like dan subscribe. Berikan komen yang sifatnya membangun, mengingatkan tentang kebaikan. Jangan pernah kita saling hujat, karena menghujat sesama itu hanya menimbulkan dosa dan kebencian. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Selamat. Mungkin begitu saja, lebih dan kurangnya Aki mohon maaf. Aki akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kameramen, kita ke gubuk kamera.